Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, PB 4. Sudah siap anak-anak? Pembelajaran kita yang sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai teks eksplanasi. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau fenomena, baik itu alam maupun sosial. Nah, apa Bu fenomena alam? Apa Bu fenomena sosial? Coba diperhatikan ya. Contoh fenomena alam adalah banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya adalah contoh fenomena sosial. Apa kira-kira? Ya, pengangguran, kesehatan, permasalahan ekonomi, dan masih banyak lagi di sekitar kita. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang teks eksplanasi. Sekarang Bu akan jelaskan struktur penyusun teks eksplanasi ini. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Nah, sekarang Bu Wiwit akan menjelaskan apa itu pernyataan umum. Pernyataan umum adalah gambaran secara umum tentang topik yang dibahas. Sedangkan deretan penjelas adalah uraian dari suatu peristiwa yang dijelaskan secara terperinci. Yang berikutnya adalah interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi adalah suatu kesimpulan atau pendapat pribadi dari penulis mengenai topik yang dibahas. Setelah kalian paham apa itu struktur teks eksplanasi, biar lebih paham lagi, silakan baca dan cermati teks yang disajikan berikut ini. Setelah kalian membaca dan mencermati teks yang Bu Wiwit sajikan tadi, ayo kita cari bersama-sama mana yang pernyataan umum, mana yang deret penjelas, mana yang interpretasi. Kita cari sama-sama ya. Paragraf 1 merupakan pernyataan umum. Paragraf 2 deretan penjelas. Paragraf 3 interpretasi. Bagaimana? Sudah paham dengan teks yang ditampilkan tadi? Tapi, ada tapinya loh ya. Kalian perlu tahu, teks eksplanasi tidak hanya 3 paragraf saja. Ada yang jumlahnya 4 paragraf, 5 paragraf, dan seterusnya. Kalau begitu, kira-kira nanti mana Bu yang masuk bagian ini? Mana yang bagian ini Bu? Nah, untuk paragraf 1 itu sebagian besar merupakan pernyataan umum. Paragraf kedua, ketiga, atau keempat adalah deretan penjelas. Untuk interpretasi terletak di akhir paragraf karena merupakan kesimpulan dari penulis. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Setelah kalian baca dan cermati, kira-kira informasi penting apa yang bisa kamu temukan dalam teks yang tadi? Ayo, siapa yang tahu? Betul sekali. Teks tadi adalah membahas tentang
globalisasi. Seperti yang kita tahu ya, di sekitar kita banyak kita jumpai keanekaragaman ekonomi yang disebabkan dengan adanya penemuan teknologi di era globalisasi ini. Dengan kemajuan teknologi, maka menginspirasi pengusaha untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, lapangan pekerjaan baru yang seperti apa? Lapangan pekerjaan yang memanfaatkan aplikasi berbasis online, contohnya Gojek, GoFood, Shopee, dan masih banyak lagi. Nah, kalian tahu pemanfaatan teknologi itu tidak hanya seperti yang sudah dijelaskan tadi, namun di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian itu bisa ditemukan. Contoh, kalian tahu sawah yang ada di depan sekolah? Ya, kalian tahu Pak Tani yang dulunya memanfaatkan sapi untuk membajak sawah, sekarang beralih menggunakan traktor. Contoh lain, tukang potong rambut yang dulu menggunakan sisir dan gunting, sekarang sudah menggunakan alat cukur elektrik. Selain dua contoh yang Bu Wiwit sebutkan tadi, masih banyak contoh yang lainnya di sekitar tempat tinggalmu. Kalian bisa mengamati sendiri. Setelah kalian mengetahui keanekaragaman ekonomi yang ada di sekitar kalian, setelah kalian mengamati keanekaragaman ekonomi di sekitar tempat tinggal kalian, maka kita bisa menerapkan sikap untuk saling menghargai, menghormati, dan toleransi dengan semua pekerjaan. Wah, ternyata hari ini kita sudah belajar banyak hal. Yang pertama, teks eksplanasi. Yang kedua, keragaman ekonomi. Ketiga, sikap terhadap keragaman ekonomi. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, rajin belajar, jaga kesehatan. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.